yang dicerna dalam sistem pencernaan dirubah menjadi energi untuk menunjang aktivitas manusia, ternyata sangat dekat kaitannya dengan lingkungan. Jenis pangan, proses produksi, distribusi, dan cara konsumsi menghasilkan jejak-jejak karbon yang dapat berpengaruh terhadap lingkungan. Selalu ada pilihan, jejak yang ramah lingkungan dan tidak. Berikut uraiannya. Jenis pangan nabati lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan pangan hewani. Beternak pangan hewani lebih menguras sumber daya air dan pakan jika dibandingkan dengan budidaya pangan nabati. Menurut rilis data dari Water Footprint Network University of Twente, Belanda, dalam website UNESCO, dibutuhkan 15.000 liter air untuk memproduksi 1 kg daging sapi. Beternak hewan juga menghasilkan gas metana yang tergolong gas rumah kaca yang efeknya 25 kali lebih besar dari gas karbon dioksida. Proses produksi pangan nabati yang dibudidaya secara organik lebih ramah lingkungan dibanding dengan budidaya konvensional karena minim intervensi bahan kimia sintetis yang dapat menyebabkan polusi dan kerusakan lingkungan. Satu contoh produsen sayur organik diantaranya yaitu Sadaya Farm, kebun sayur organik yang terletak di Cijeruk, Bogor, Jawa Barat. Mereka membuat pupuk kompos sebagai pupuk dasar secara mandiri dengan bahan kotoran sapi dan kerbau, plus jerami dan rumput. Kotoran dan rumput hanya ditumpuk lapis demi lapis, lalu ditambah dengan cairan mikroorganisme lokal. Pengendalian hama dilakukan secara manual dan bahan racikan alami yang dikenal dengan sebutan pestisida nabati. Bahannya bisa dari daun kacang babi atau Tephrosia vogelii, daun bawang atau Allium vistolosum, dan daun kenikir atau Cosmos caudatus. Semua jenis daun ini dipilih karena memiliki karakteristik tahan hama, berbau menyengat, dan mengandung racun alami. Bahan-bahan ini hanya dirajang, dicampur air, lalu didiamkan hingga berbau menyengat dan dapat digunakan sebagai pengendali hama. Proses distribusi sayur organik hasil panen dari kebun Sadaya Farm didistribusikan ke beberapa wilayah lokal Jakarta dan sekitarnya. Satu diantaranya ke gerai organik Natura di Pasar Modern Bintaro. Ini berarti minim jarak dan transportasi. Jika dihitung dengan carbon wheel dari Institute for Essential Services Reform atau IESR, maka gas karbon dioksida yang dihasilkan dari jarak sekitar 70 km, yaitu 1 kg. Sangat minim jika dibandingkan dengan pangan impor dari Tiongkok yang berjarak 4.600 km menghasilkan 67,9 kg karbon dioksida. Cara konsumsi pangan langsung habis, tak bersisa dan tak menghasilkan sampah juga berarti ramah lingkungan. Minim sampah pangan berarti minim jejak karbon karena setiap 100 gram sampah pangan menghasilkan 37,5 gram karbon dioksida menurut Carbon Wheel IESR. Jadi, jika Anda ingin ramah lingkungan melalui konsumsi pangan, dapat dimulai dengan mengonsumsi pangan nabati yang dibudidaya secara organik, dihasilkan dari wilayah dekat atau lokal, dan habiskan makanan Anda.